anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Lini pada Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang aku memiliki kemampuan. Sebagai citra Allah, Tuhan telah menganugerahkan kita berbagai macam kemampuan. Kemampuan ini diberikan oleh Tuhan supaya kita kembangkan sehingga menghasilkan buah berlimpah. Hari ini kita akan bersama-sama menggali dan mendalami kemampuan apa saja yang kita miliki sehingga kita dapat mengembangkannya dengan baik. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa. Maka, mari kita ambil sikap doa. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada pembahasan materi ya tentang aku memiliki kemampuan. Pasti anak-anak bertanya, apakah saya bisa bermain bola kaki seperti Cristiano Ronaldo atau Messi? Atau apakah saya bisa melukis? Atau juga apakah saya bisa menari? Atau apakah saya bisa menyanyi atau bermain musik? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dalami terlebih dahulu, kita kaji terlebih dahulu kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah anak-anak, aktivitas kita yang pertama yang akan kita buat adalah menggali kemampuan yang ada dalam dirimu. Setiap orang dianugerahi oleh Tuhan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, bahkan lebih. Silakan nanti kalian tentukan atau temukan kemampuan yang ada dalam dirimu. Apa-apa saja yang ada dalam dirimu, tuliskan pada tabel yang sudah disiapkan. Setelah itu, dari kemampuan-kemampuan yang telah kamu pilih, pilihlah satu kemampuan yang kamu anggap paling menonjol. Tuliskan juga rencana untuk mengembangkan kemampuan tersebut, baik yang sudah dilakukan saat ini dan untuk kelanjutannya di masa depan. Sebagai contoh, kamu pandai bermain gitar. Nah, untuk rencana pengembangan yang sudah dilakukan, bisa berlatih gitar secara pribadi atau mengikuti les gitar. Dan untuk rencana ke depannya atau kelanjutan di masa depan, dapat mengikuti lomba atau kompetensi di bidangnya. Kemudian, melanjutkan ke sekolah khusus musik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Pada saat Allah menciptakan, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Nah anak-anak, penting bagi kita untuk mengetahui kemampuan agar yang pertama, manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada. Yang kedua, memudahkan dalam menentukan cita-cita masa depan. Yang ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah berkaitan dengan kemampuan. Yang keempat, bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Yang kelima, bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri. Anak-anak yang terkasih, setelah kita menggali bersama tentang bakat atau kemampuan yang ada pada diri kita, selanjutnya kita akan mendalami bersama pesan Tuhan atas bakat atau kemampuan yang kita miliki melalui Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Silakan nanti dibaca dan direnungkan. Setelah itu, melengkapi tabel ketiga yang sudah disiapkan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan.
Pada Injil Matius bab 25 ayat 14-30 mengajak kita untuk merenungkan kembali tindakan kita selama ini terhadap talenta yang diberikan Tuhan. Ada beberapa poin penting yang Ibu mau sampaikan. Yang pertama, kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Yang kedua, setiap orang diberi kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan juga sesamanya. Sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri. Pertama, tidak menyombongkan diri atau selalu rendah hati. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang keempat, bersedia mengamalkan kemampuan. Dan yang kelima, tidak melupakan Tuhan dan terus mengembangkan kemampuan itu. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan. Yang pertama, sikap malas dan tidak mau bertanya pada orang lain dan tidak mau mencoba. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung serta tidak ada biaya dan kurangnya dukungan orang tua, kurangnya dukungan dari teman-teman.